Assalamualaikum. Malam itu, di sebuah desa terpencil bernama Desa Tanjung di wilayah Blora, suasana terasa jauh lebih muram dari biasanya. Angin berembus kencang sejak sore, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari arah utara, gerombolan awan hitam terus bergulung, menutupi cahaya bulan dan membungkam sinar bintang. Malam tampak seolah-olah sedang bersiap menumpahkan segala kekelamannya. Pepohonan jati di sekitar desa bergerak gelisah, ranting-rantingnya saling beradu menimbulkan suara khas yang seperti bisikan panjang. Daun-daun kering dari halaman rumah warga beterbangan, terseret angin dan terpelanting di jalanan tanah yang mulai mengelupas. Sesekali, dari kejauhan terdengar gemuruh halus yang makin lama makin jelas, pertanda hujan besar sedang bergerak mendekat. Di masjid desa, jamaah sholat isyak baru saja selesai. Lampu-lampu kuning yang menggantung di serambi masjid berayun pelan karena angin malam yang menerobos lewat sisi bangunan. Satu persatu warga keluar, sebagian menutup kepala dengan sarung, sebagian lainnya bergegas pulang sambil menunduk, takut hujan turun sewaktu-waktu. Suasana masjid yang biasanya ramai dengan obrolan ringan selepas sholat, malam itu terasa hening, tergesa, dan seperti diburu oleh cuaca yang tak bersahabat. Di tengah para jamaah yang pulang tergopoh-gopoh, tampak seorang lelaki muda berjalan paling akhir. Usianya sekitar 35 tahun, tubuhnya tegap dan gempal, wajahnya teduh dan berwibawa. Baju koko putih yang ia kenakan masih tampak bersih meski angin malam melintas tanpa ampun. Jenggot hitamnya yang rapi tergerai di dagu, membuatnya tampak jauh lebih dewasa dan menenteramkan. Sarung tenun dililitkan rapi di pinggang, dan peci putih di kepalanya menambah kesan wibawa seorang pemuka agama. Lelaki itu adalah Ustadz Salman, sosok yang sangat dihormati di desa itu. Meski usianya relatif muda, ilmu agamanya luas, tutur katanya santun, dan hatinya lembut. Ia memimpin pengajian, menjadi imam masjid, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, dan kerap dimintai nasihat oleh warga. Selain itu, ia juga menguasai ilmu hikmah. Bukan ilmu untuk gagah-gagahan, tapi ilmu yang ia pelajari dari ayahnya untuk membantu warga menghadapi gangguan halus, santet, teluh, atau kiriman gaib lainnya. Kemampuannya itu jarang ia tunjukkan kecuali saat benar-benar dibutuhkan. Ketika ia meninggalkan halaman masjid, rintik pertama hujan mulai turun. Tetesannya kecil, namun terasa dingin ketika menyentuh kulit. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang baru disentuh gerimis. Ustadz Salman mempercepat langkah, menyusuri jalan desa yang hampir seluruhnya sudah gelap. Rumah-rumah penduduk tampak tertutup rapat, beberapa tirai jendela menggantung tanpa gerak. Warga lebih memilih berada di dalam rumah, menunggu hujan besar datang sambil mematikan lampu-lampu luar. Jalan menuju rumahnya berada di ujung desa. Melewati beberapa pekarangan kosong, sawah kecil yang mulai menghitam karena gelap malam, serta rumpun bambu yang suaranya menderu karena angin. Desa itu memang tidak besar, tetapi malam bisa membuat segalanya tampak 2 kali lebih luas dan 2 kali lebih sepi. Setelah berjalan kurang lebih 5 menit, Ustadz Salman akhirnya tiba di rumahnya. Sebuah rumah sederhana peninggalan mertuanya. Dindingnya dari bata yang diplester tipis, catnya tak lagi muda, namun bangunan itu kokoh dan hangat. Halamannya kecil, berpagar bambu, dan terdapat lampu kuning redup di teras yang bergetar tertiup angin. Ia membuka pintu perlahan sambil mengucap salam. Suara salam itu menggema lembut ke dalam rumah yang hangat. Dari arah kamar terdengar jawaban istrinya, suara lembut yang selama ini menjadi penenang lelahnya sepulang dari tugas-tugas berat. Ustadz Salman masuk ke kamar dan mendapati pemandangan yang membuat hatinya menghangat. Istrinya, Ainun, wanita sederhana yang selalu setia mengenakan kerudung meski di dalam rumah, sedang duduk di sisi putri kecil mereka yang sudah terlelap. Ainun, dengan wajah lembut dan senyum yang tak pernah benar-benar hilang, mengusap kepala anak mereka yang masih berusia 4 tahun. Sang putri terlelap dengan napas teratur, memeluk guling kecil kesayangannya. "Sudah pulang, Mas?" Ainun bertanya pelan. "Sudah, Dek. Sebentar lagi hujan besar. Lebih baik kamu istirahat," jawab Ustadz Salman sambil meletakkan pecinya. Ainun mengangguk dan perlahan merebahkan tubuhnya di samping sang putri. Ustadz Salman mengganti pakaian, melipat sarungnya, lalu bersiap untuk beristirahat. Biasanya sebelum tidur ia selalu membaca Al-Quran atau berzikir terlebih dahulu, tetapi malam itu tubuhnya terasa berat. 2 minggu terakhir ia hampir tidak punya waktu untuk benar-benar beristirahat. Ia baru saja kembali dari desa sebelah, membantu sahabatnya, Aris, yang terkena santet karena mencalonkan diri sebagai kepala desa. Lawan politik Aris, yang tidak disukai warga,
memilih jalan curang dengan meminta bantuan dukun. Sudah beberapa kali santet diarahkan kepada Aris, dan beberapa kali pula Ustadz Salman mematahkan kiriman itu satu persatu. Tubuhnya mungkin tidak terlihat lelah, tetapi batinnya terkuras, karena berhadapan dengan santet adalah tanggung jawab berat yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Namun usahanya tidak sia-sia. Aris akhirnya menang telak, dan warga bersyukur pemimpin yang mereka percaya terpilih. Ustadz Salman pun turut bahagia, meski kini tubuhnya menuntut waktu untuk kembali pulih. Tak lama setelah ia memejamkan mata, hujan pun turun dengan deras. Suaranya menghantam atap rumah seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk seng. Petir sesekali menyambar, membuat kamar diterangi cahaya putih yang hanya bertahan sedetik. Guntur menyusul, menggema seperti ombak besar yang pecah di langit. Namun bagi keluarga kecil itu, suara hujan justru menjadi lantunan yang menenangkan. Di tengah badai yang mengamuk, Ustadz Salman perlahan tenggelam dalam tidur yang dalam, dikelilingi istri dan anak yang ia sayangi. Sementara itu, jauh dari desa Tanjung, berpuluh-puluh menit perjalanan melewati kebun jati, ladang kosong, dan jalan setapak yang jarang dilewati manusia, berdiri sebuah alas luas yang oleh warga sekitar dikenal sebagai hutan angker. Di tengah kegelapan hutan, tersembunyi sebuah gubuk tua yang nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Gubuk itu dibuat dari papan-papan kayu yang mulai lapuk, sebagian retak dan berlumut, namun masih berdiri kokoh seolah dilindungi oleh pohon-pohon raksasa yang mengelilinginya layaknya pagar hidup. Di dalam gubuk itu, udara terasa pengap, berat, dan berbau anyir. Cahaya satu-satunya berasal dari lampu minyak kecil yang berkelip lemah di tengah ruangan. Tepat di bawah cahaya samar itu, tampak tiga orang duduk bersila saling berhadapan. Wajah mereka serius, tubuh mereka tegang, dan suasana yang mereka ciptakan terasa seperti sedang menyambut sesuatu yang kelam. Ketiga orang itu adalah sosok-sosok yang malam ini siap melakukan ritual besar. Di sisi kiri, duduk Sukamto, mantan lurah yang baru saja menelan kekalahan memalukan dalam pemilihan desa. Lelaki parubaya itu berperut buncit, berkumis tipis, dan mengenakan kemeja hitam yang tampaknya sengaja dipilih untuk menyamakan warna hatinya malam itu. Gelap penuh dendam. Wajahnya yang kelelahan kini dipenuhi kebencian yang tak mampu ia sembunyikan. Karena Aris menang, karena ia gagal, dan terutama, karena seseorang yang ia anggap biang kegagalan terbesarnya, Ustadz Salman. Di sampingnya, duduk Ki Gani, dukun yang selama ini menjadi tumpuannya. Ki Gani sudah mencoba menyantet Aris, namun semua serangannya gagal total, dipatahkan oleh doa dan benteng spiritual yang dijaga Ustadz Salman. Kekalahannya tidak hanya memalukan, tetapi juga mempermalukan nama besar seorang dukun desa. Malam ini wajah Ki Gani tampak murung, seperti orang yang sadar bahwa ilmunya tak lagi dianggap cukup hebat. Dan tepat di hadapan mereka berdua, duduklah sosok yang membuat udara gubuk itu seolah berhenti mengalir, Ki Sosro, dukun sepuh yang namanya bagi sebagian orang hanya terdengar sebagai mitos, legenda gelap yang bahkan tidak berani diceritakan warga secara terang-terangan. Tubuh Ki Sosro kurus, tulang-tulangnya tampak menonjol, kulitnya berkeriput seperti pohon tua yang hampir mati. Rambut putih panjangnya acak-acakan, sebagian jatuh ke bahu, sebagian menutupi wajahnya yang pucat dan berbayang-bayang oleh cahaya lampu yang redup. Pakaian serba hitam yang ia kenakan penuh lubang dan bercak-bercak coklat gelap, noda darah kering dan sisa ritual entah dari hewan atau manusia mana. Di kedua jari telunjuknya melekat cincin akik tebal, satu berwarna merah darah, satu lagi hitam legam seperti arang. Cincin yang konon menjadi media paling mematikan dalam ilmunya. Ki Sosro bukan dukun sembarangan. Konon ia telah mengalahkan banyak ustadz dan kiai dalam pertarungan gaib. Ia belum pernah kalah. Bahkan warga dari desa lain mengatakan bahwa ia bisa menghabisi nyawa seseorang hanya dalam waktu satu malam. Ia hidup tersembunyi di hutan, jauh dari keramaian, dan hanya orang-orang dengan niat gelap serta keberanian besar yang mampu datang menemui dirinya. Dan malam itu, Sukamto datang bukan main-main. Ia bukan lagi ingin menyingkirkan Aris. Tujuannya telah bergeser. Bagi Sukamto, Aris hanyalah korban sampingan dari kegagalannya. Musuh utamanya, sosok yang membuat hidupnya hancur, uangnya habis, wibawanya runtuh, adalah orang yang telah mematahkan santet-santet Ki Gani, Ustadz Salman. Apakah kau sudah benar-benar yakin ingin menghabisi Ustadz itu? Ki Sosro bertanya, suaranya serak, parau, dan terdengar seperti suara dari liang kubur. Ia memandang Sukamto tanpa berkedip. Bayarannya tidak murah. Dan sekali langkah ini dimulai, tidak ada jalan kembali. Ini bukan permainan. Sukamto menelan ludah, tetapi sorot matanya tidak goyah. Saya sudah sangat yakin, Ki.
dan saya harap Anda benar-benar mampu membunuhnya. Ki Sosro terdiam sejenak, lalu mengeluarkan tawa pelan, tawa yang terdengar dingin dan menusuk, seolah menggema di seluruh hutan. Jaga ucapanmu. Jangan panggil aku Ki Sosro kalau aku gagal. Nyawaku jadi taruhannya jika santetku tidak manjur, ujarnya, nada suaranya mengandung kemarahan karena diremehkan. Ki Gani, yang sejak tadi diam, segera menyerahkan foto Ustadz Salman, nama lengkap, dan weton, benda-benda yang dibutuhkan untuk membuka jalur gaib menuju target. Ki Sosro menerima semuanya, menatap foto itu hanya beberapa detik sebelum sudut bibirnya terangkat. Hanya Ustadz biasa, sangat mudah. Sukamto mengangguk penuh harap. Kalau begitu, lakukan, Ki. Saya bayar apapun. Saya ingin dia mati. Ki Sosro menyiapkan sesajen lengkap. Lampu minyak berkelip semakin keras, seakan takut dengan apa yang akan terjadi. Di hadapan mereka kini terletak boneka santet berbentuk pocong kecil, wajahnya digambar dengan tinta merah. Sebilah keris emas kecil yang berkilau aneh, ujungnya menyala merah seperti mata makhluk hidup. Kembang setaman. Mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam. Dan asap dupa yang mengepul perlahan. Ki Sosro menempelkan foto Ustadz Salman pada dada boneka pocong kecil itu. Tangannya gemetar pelan, bukan karena takut, tetapi karena energi gaib mulai terkumpul. Ia menaburkan kembang ke atas boneka itu. Bau bunga bercampur darah ayam menguar, begitu tajam hingga Sukamto menahan napas. Kemudian, ia mencelupkan keris emas kecil itu ke mangkuk darah. Darah tersebut mendidih seketika, seperti sedang dipanaskan api tak terlihat. Angin tiba-tiba berembus kencang, padahal gubuk itu tertutup rapat. Ki Sosro membaca mantra. Suaranya bergetar keras, dalam, dan aneh, bahkan Ki Gani yang sudah bertahun-tahun menjadi dukun merasa merinding. Suara itu seperti tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan dari tempat yang jauh lebih gelap. Beberapa saat kemudian, Ki Sosro membuka matanya, lalu menusuk boneka pocong itu. Tusukan pertama, leher. Tusukan kedua, dada. Tusukan ketiga, perut. Dengan setiap tusukan, boneka itu berguncang hebat, lalu mendesi seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tiba-tiba dari tubuh boneka itu keluar asap putih pekat, berputar-putar dan melesat keluar celah atap. Ki Sosro tersenyum, napasnya berat. Sebentar lagi ia akan mati, ujarnya kepada Sukamto, suaranya penuh keyakinan yang menakutkan. Mereka bertiga menunggu dalam diam. Dan di kejauhan, santet itu mulai bekerja. Sementara itu, di rumah sederhana milik Ustadz Salman, hujan turun semakin deras. Pukul sudah lewat tengah malam, dan suara deras air yang menghantam genting membuat seluruh rumah bergetar seperti dibuai alam. Di kamar kecil yang hangat itu, Ustadz Salman tertidur pulas bersama istrinya, Ainun, serta anak mereka yang masih balita. Suara hujan dan angin membuat tidur mereka semakin nyenyak, atau mungkin itu hanyalah cara alam membuat mereka tidak mendengar sesuatu yang sedang mendekat dari dunia tak kasat mata. Tiba-tiba, Ustadz Salman terbangun. Matanya terbuka perlahan, napasnya berat. Ada rasa gerah yang menyengat, padahal seharusnya udara malam itu dingin oleh hujan. Tenggorokannya terasa kering sekali, seolah ia sudah berjam-jam tidak minum. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan Ainun dan anak mereka, ia bangkit dari tempat tidur. Keningnya berkerut, ia heran. Kenapa tubuhnya terasa panas luar biasa? Masih mengantuk dan belum sepenuhnya sadar, ia berjalan menuju dapur. Lampu kuning temara menyala redup, membuat seluruh ruangan tampak samar. Ia mengambil gelas, menuang air, lalu duduk di kursi kayu sambil memejamkan mata. Air yang masuk ke tenggorokannya terasa sangat segar, seolah menjadi penolong kecil di malam yang gerah ini. Gelas itu baru saja ia letakkan ketika sesuatu membuat tubuhnya kaku. Pintu depan terbuka. Deru angin malam masuk begitu keras hingga membuat rambutnya berkibar ringan. Ustadz Salman tertegun. Ia yakin betul pintu itu sudah terkunci sejak maghrib tadi. Atau, ia lupa? Tidak. Ia yakin ia tidak lupa. Perasaan tidak enak mulai merayapi punggungnya. Ia berjalan perlahan menuju pintu itu, menutupnya dengan mantap, dan menguncinya. Namun begitu ia berbalik menuju kamar, rasa sakit tiba-tiba menghantam perutnya. Sakit yang begitu tajam, menusuk, merobek, membuatnya jatuh terduduk lalu tersungkur di lantai. Napasnya terputus-putus, tangan kirinya mencengkeram lantai, tangan kanannya memegang perut.
Astagfirullah, desisnya menyakitkan. Ia merangkak ke arah kamar sambil memanggil istrinya dengan suara pucat. Ainun? Dek, bangun. Ainun, yang mendengar suara lirih itu, langsung terbangun. Melihat suaminya tergeletak dengan wajah pucat dan tubuh menggigil, ia menjerit kecil. Mas! Kenapa? Aku, nggak tahu, perutku seperti ditusuk. Ini, bukan sakit biasa, ujar Ustadz Salman sambil menahan napas. Di dalam batinnya ia tahu, ini santet. Dan ia merasakan itu baru saja bekerja. Sangat baru. Ia mencoba membaca doa. Zikir, ayat-ayat yang selalu ia gunakan untuk melindungi warga desa. Namun malam ini, setiap ayat yang keluar dari mulutnya justru membuat rasa sakit semakin menjadi-jadi. Seolah ada kekuatan jahat yang menahan doa-doanya. Ainun semakin panik. Mas! Darah! Ada darah. Ustadz Salman menunduk. Benar, bajunya robek di bagian perut, dan darah merembes keluar. Ketika Ainun membuka baju bagian depan itu, ia menjerit ngeri. Sebilah kuku hitam runcing menembus kulit perut suaminya. Kuku itu seperti tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri, disertai darah yang terus mengalir. Ustadz Salman menggeliat, wajahnya menegang, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam. Belum sempat Ainun berpikir, rasa sakit baru menghantam. Kali ini di dada. Sebuah kuku hitam lain muncul, merobek kulit dada hingga darah mengucur seperti air hujan di luar. Napasnya tersengal-sengal, matanya mulai berkabut. Ainun memeluk suaminya, menangis sekeras mungkin, namun suara hujan membuat jeritannya tenggelam. Dan yang terakhir, leher. Kuku ketiga menembus lehernya dari dalam. Darah muncrat mengenai dinding, lantai, dan tubuh Ainun. Di tengah rasa sakit yang mematikan itu, Ustadz Salman berusaha menegakkan kepalanya. Dengan sisa napas yang hampir habis, ia mengucapkan kalimat syahadat. Dan setelah itu, tubuhnya lemas. Nafasnya berhenti. Ainun menjerit, memeluk tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Air matanya bercampur darah yang mengalir dari luka-lukanya. Anak mereka, terbangun oleh suara ibunya, berdiri di ambang pintu kamar sambil menangis melihat ayahnya bersimbah darah. Dengan panik dan gemetar, Ainun menggendong anaknya. Dalam hujan selebat itu, ia berlari menuju rumah tetangga sambil berteriak meminta tolong. Warga berdatangan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Dan ketika mereka melihat tubuh Ustadz Salman di lantai rumahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ustadz yang selalu menolong mereka, mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ainun, yang terlalu syok, akhirnya pingsan di pelukan salah satu warga. Jenazah Ustadz Salman segera diurus, sementara kabar kematiannya menyebar begitu cepat. Pada dini hari yang penuh hujan itu, rumah mereka dipenuhi warga yang menangis, tak percaya, dan terselimuti ketakutan. Sementara itu, jauh di gubuk Ki Sosro, boneka santet berbentuk pocong kecil itu mengeluarkan darah segar. Seluruh kain putihnya berubah merah, basah dan berbau besi. Ki Sosro tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan keji. Ki Gani menelan ludah, sedangkan Sukamto ternganga, tidak percaya ritual itu benar-benar berhasil. Sudah selesai. Ustadz itu sudah mati. Besok kau akan dengar kabarnya, ujar Ki Sosro sambil tertawa puas. Sukamto, dengan wajah berseri-seri, segera mengeluarkan amplop tebal berisi uang. Ki Sosro menerimanya tanpa ekspresi. Jika ada apa-apa, datanglah lagi. Baik, Ki, balas Sukamto, kini benar-benar percaya pada kesaktian Ki Sosro. Dalam mobil perjalanan pulang, Sukamto tersenyum puas. Benar-benar sakti Ki Sosro, kenapa tidak dari dulu kau kenalkan padaku? Ki Gani menghela napas. Dulu aku pikir Salman hanya ustadz biasa, aku terlalu meremehkan. Sukamto tertawa kecil. Tak apa. Sekarang dia mati. Besok giliran Aris. Biar dia senang dulu jadi kepala desa. Setelah waktunya tiba, dia juga akan kusingkirkan. Mobil melaju pelan di jalan gelap, sepi, dan licin karena hujan. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah membangunkan seekor harimau yang selama ini tidur. Dan cepat atau lambat, balasan itu akan datang. Untuk mereka semua. Besok paginya, hujan yang semalam mengguyur desa Tanjung akhirnya reda,
meninggalkan aroma tanah basah yang menguar di udara. Rumah Ustadz Salman dipenuhi para pelayat sejak matahari baru terbit. Lantunan surat Yasin mengalun lembut, memenuhi setiap sudut ruang tamu yang kini berubah menjadi lautan duka. Beberapa ibu-ibu menangis terseduh, sementara para bapak-bapak menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan mata mereka yang memerah. Orang-orang yang pernah dibantu Ustadz Salman datang bergantian. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa air mata, dan ada pula yang membawa kenangan tentang kebaikan almarhum. Sorot kehilangan tampak di wajah mereka. Sosok yang selama ini menjadi tempat bertanya, tempat meminta nasihat, dan tempat mencari peneduh hati, kini telah pergi. Di pojok ruangan, Ainun duduk bersimpuh bersama anaknya. Wajahnya pucat, matanya sembab, seakan semua tenaga telah tersedot oleh kesedihan yang begitu mendalam. Tangannya terus membelai rambut anaknya yang belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, sementara pandangannya kosong jauh ke depan. Tak lama kemudian, Aris datang. Langkahnya gontai namun tegas. Ia menatap jenazah Ustadz Salman dengan perasaan bercampur aduk, marah, sedih, bersalah, dan tak berdaya. Sebagai sahabat sekaligus orang yang pernah banyak dibantu Ustadz Salman, ia tahu benar betapa berharganya pria itu bagi banyak orang. Di hatinya, Aris yakin, ini bukan kematian wajar. Ini ulah seseorang, ulah orang yang sangat ia kenal. Setelah upacara keagamaan selesai, jenazah Ustadz Salman dibawa ke pemakaman desa. Langit yang mendung seakan ikut berkabung, dan tanah yang tadi basah oleh hujan kini menyambut jasad lelaki yang begitu dihormati. Di tengah banyaknya warga yang mengantar, Aris sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Dari kejauhan, di antara pepohonan dan batu nisan yang lembab, Sukamto berdiri. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis. Senyum yang hanya bisa dimiliki seseorang yang bangga atas kemenangan paling keji dalam hidupnya. Ketika mata mereka bertemu, Sukamto mengangguk kecil, seolah sengaja menunjukkan bahwa ia tahu Aris memahami semuanya. Setelah jenazah almarhum dimakamkan, warga pulang satu persatu hingga hanya tersisa Ainun, anaknya, dan Aris. Aris mencoba menenangkan Ainun, meminta maaf, merasa bersalah, dan menyalahkan dirinya sendiri karena yakin kematian Ustadz Salman berkaitan erat dengan dirinya. Namun Ainun hanya diam, terlalu lelah untuk berkata banyak. Saat Aris berjalan pulang melewati jalan setapak pemakaman, Sukamto muncul dari balik deretan nisan, menghentikan langkahnya. "Sekarang kau tahu siapa aku, Aris," ucapnya pelan namun tajam. "Orang yang melindungimu sudah tidak ada. Jadi, kau harus hati-hati." Ia tertawa pelan, penuh rasa puas. Aris menatapnya dengan mata membara. "Kenapa bukan aku? Kenapa Ustadz Salman yang kau serang?" Sukamto mendekat, suaranya rendah dan penuh ancaman. "Tenang saja. Tinggal giliranmu. Tak usah terburu-buru." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Aris yang mengepalkan tangan begitu kuat hingga persendiannya memutih. Kemarahan memenuhi dadanya, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kecil, sangat kecil. Malam harinya, usai tahlilan, saat Aris hendak pulang dari rumah duka, Ainun tiba-tiba menahannya. "Mas, siapa yang tadi bicara denganmu di makam?" Suaranya pelan namun penuh kecurigaan. Aris terdiam lama, lalu dengan berat hati ia menjelaskan semua yang ia ketahui. Tentang konflik dengan Sukamto. Tentang ancaman-ancaman yang pernah ia terima. Tentang dukun-dukun yang pernah digunakan. Dan tentang keyakinannya bahwa Sukamtolah pelaku santet yang membunuh Ustadz Salman. Ainun mendengarnya sambil menahan tangis, tetapi ia tak menyalahkan Aris. "Ini bukan salahmu, Mas Aris. Ini sudah takdir. Mas Salman memang, sudah waktunya." Meski ucapannya terdengar tegar, kedua tangannya gemetar. Air mata kembali menetes ketika ia menatap foto suaminya di meja ruang tamu. Ada rindu, marah, sedih, dan ketidakberdayaan yang saling bertubrukan di dadanya. Setelah Aris pulang, Ainun duduk sendirian dalam keheningan malam. Ia memeluk anaknya erat-erat, mencoba menguatkan diri. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak pagi, namun pikirannya terlalu kusut untuk mengingatnya. Ia belum memberi kabar kepada mertuanya. Ayah dari Ustadz Salman. Sosok yang dikenal sebagai ulama disegani di daerah Jepara. Kiai Wiratmojo. Ainun memejamkan mata. Ia bisa membayangkan betapa kaget, sedih, dan marahnya sang kiai ketika mengetahui putranya meninggal dengan cara seperti itu. Besok,
Aku harus ke Jepara, bisiknya lirih. Bagaimanapun jauhnya, bagaimanapun beratnya, aku harus memberitahu beliau. Di luar, angin malam kembali bertiup pelan, seakan menjadi saksi betapa gelapnya babak baru yang akan segera dimulai. Sementara itu, jauh dari desa Tanjung, di sebuah desa terpencil wilayah Jepara, malam terasa sangat sunyi. Rumah-rumah warga berjauhan satu sama lain. Hanya suara jangkrik dan desir angin di sela pepohonan yang terdengar. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah sederhana namun terawat. Di sampingnya berdiri sebuah musola kecil, tempat anak-anak mengaji setiap sore, dan tempat warga datang meminta nasihat bila sedang ditimpa masalah. Rumah itu milik seorang ulama yang sangat dihormati, Kiai Wiratmojo. Malam itu, di dalam musola kecil yang remang diterangi lampu minyak, Kiai Wiratmojo duduk bersila di atas tikar pandan. Tangan kirinya memegang tasbih kayu cendana yang sudah menghitam karena terlalu sering digunakan. Suaranya bergetar pelan mengucap zikir, namun wajahnya memancarkan ketenangan mendalam. Sosok Kiai Wiratmojo bukan seperti kebanyakan ulama biasa. Di Jepara, namanya dikenal luas, bukan hanya karena pengetahuannya tentang agama, fikih, akhlak, hadis, dan kemampuan menghafal Al-Quran. Ia dihormati karena wibawanya, ketegasannya, dan terutama karena ilmu hikmah serta kebatinan tingkat tinggi yang ia miliki sejak muda. Di masa mudanya, banyak dukun yang sengaja menantangnya. Ada yang ingin menguji kesaktian, ada yang ingin menjatuhkan nama baiknya, ada pula yang didorong rasa iri. Namun satu persatu dukun itu menghilang dari jejak desa setelah merasakan sendiri betapa tingginya ilmu sang kiai. Beberapa yang selamat bahkan pindah jauh, tak berani kembali. Tak hanya di Jepara, namanya terdengar sampai ke daerah lain. Namun meski begitu dihormati, Kiai Wiratmojo sesungguhnya ingin hidup tenang. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, ia memilih menyepi ke desa terpencil itu. Desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari orang-orang yang ingin menguji atau mengganggunya. Ia ingin menghabiskan masa tua dalam ketenangan, mengajar anak-anak mengaji, membantu warga yang membutuhkan, dan sesekali menulis catatan-catatan keagamaannya. Namun ada alasan yang lebih dalam dari itu semua. Bukan karena ia takut. Bukan pula karena ilmunya mulai pudar. Melainkan karena ia tidak ingin ilmu yang dimilikinya melukai orang lain. Istrinya dulu pernah berpesan, dengan suara lembut namun tegas, bahwa ia harus meninggalkan dunia perseteruan ilmu. Ia diminta tidak mewariskan seluruh kekuatannya kepada putra sematawayangnya, Salman. Cukup hanya dasar-dasar agama, beberapa doa perlindungan, dan sedikit hikmah untuk menjaga keluarga. Kiai menuruti permintaan itu. Ia tidak ingin hidup keluarga kecilnya dicampuri dunia gelap yang pernah ia hadapi. Dan sejak Salman berkeluarga, Kiai Wiratmojo memilih menjaga jarak. Bukan karena tak sayang, tapi karena ia ingin putranya tumbuh menjadi ustadz dengan jalannya sendiri, bukan bayangan dari masa muda ayahnya yang penuh pergolakan. Namun malam itu, ada yang berbeda. Ketika zikirnya bergema dalam musola kecil, hatinya terasa gelisah. Sudah sejak semalam ia merasakan firasat buruk, seperti ada bayang berat yang menghimpit dadanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang Salman, sebuah mimpi yang samar namun terasa begitu jelas di hati seorang ayah. Dalam mimpinya, Salman tampak pucat, menatapnya dari kejauhan seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak mampu bersuara. Kiai Wiratmojo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Sejak saat itu hatinya tidak tenang. Malam ini pun rasa itu masih menetap. Semakin dalam ia berzikir, semakin kuat firasat itu menjerat pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang terjadi pada putranya. Ia menghela napas panjang, menatap sajadah di depannya. Semoga kau sehat-sehat, nak, bersama istri dan anakmu, gumamnya lirih. Tasbihnya berhenti bergerak. Dadanya terasa sesak oleh rasa cemas yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kiai Wiratmojo tidak tahu bahwa pada saat ia mengucapkan kalimat itu, putra satu-satunya sudah terbujur kaku di desa Tanjung. Tidak ada yang memberi kabar. Tidak ada telepon yang berbunyi malam itu. Hanya firasat seorang ayah, yang perlahan menekan hatinya seperti batu besar. Dan ia juga tidak tahu bahwa sebentar lagi, kabar itu akan sampai kepadanya. Kabar yang akan menghancurkan ketenangan yang ia bangun selama puluhan tahun. Kabar yang akan membuka kembali segel ilmu yang selama ini ia kubur jauh-jauh, agar tidak lagi menumpahkan darah siapapun. Tidak ada yang bisa menghentikan Kiai yang telah kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Tidak ada.
Besok paginya, ketika matahari baru muncul di balik pepohonan, Ainun sudah bersiap bersama anaknya. Jam masih menunjukkan pukul 7. Udara pagi masih lembab bekas hujan semalam, dan embun menempel di dedaunan di sepanjang jalan kecil Desa Tanjung. Ainun menenteng tas kecil berisi pakaian seadanya, ia tidak sempat berpikir panjang soal apa yang harus dibawa. Wajahnya tampak sangat letih, matanya bengkak karena menangis semalaman. Di pelukannya, sang anak sesekali terisak sambil menyebut nama ayahnya. Ayah. Ayah mana, Bu? Setiap kali mendengar itu, dada Ainun terasa diremas, namun ia tetap berusaha kuat. Ayah di tempat yang baik, Nak, jawabnya lirih. Mereka berjalan pelan menuju jalan utama desa, tempat angkot biasanya lewat untuk menuju terminal kota. Langkah Ainun sedikit goyah, tapi ia terus memaksakan diri. Perjalanan ke Jepara masih sangat jauh, namun ia harus mengabarkan sendiri kepada mertuanya. Ia tidak mungkin hanya lewat pesan atau titipan orang. Di sepanjang jalan, warga yang melihatnya langsung terdiam. Ada yang bertanya dengan wajah prihatin. Mau kemana, Enduk? Apa perlu bantuan? Dan ada juga yang hanya mengangguk pelan, memberi dukungan lewat tatapan simpati. Ainun menjelaskan singkat bahwa ia hendak ke Jepara, ke rumah mertuanya. Warga tidak bertanya lebih jauh, terlalu paham luka yang masih menganga di hati wanita muda itu. Untuk mencapai jalan utama, Ainun harus melewati Desa Sanjung, desa tempat Aris menjabat sebagai kepala desa. Jalan itu memang satu-satunya akses menuju terminal, sehingga Ainun tak punya pilihan lain. Ketika mereka melintas di depan balai desa, Aris baru saja keluar, mengenakan seragam kepala desa. Wajahnya juga masih murung sejak kemarin. Saat melihat Ainun membawa anaknya sambil berjalan kaki, ia langsung menghampiri. Ainun, mau kemana pagi-pagi begini? Aris bertanya dengan nada pelan. Ainun menjelaskan semuanya, singkat namun jelas. Ia ingin pergi ke Jepara untuk menyampaikan kabar kematian suaminya kepada sang mertua. Di tengah penjelasannya, anaknya kembali menangis memanggil ayahnya. Aris menundukkan wajah, matanya merah menahan emosi karena merasa turut bersalah. Perjalanan jauh dan membawa anak kecil di bawah terik nantinya, membuat Aris tak tega. Biar saya antar, Nun. Jangan naik angkot, perjalanan panjang, kasihan anakmu. Ainun langsung menggeleng cepat. Jangan, Mas Aris, nanti jadi fitnah. Saya tidak mau orang salah sangka. Aris menghela napas panjang, lalu berkata dengan tegas. Kalau begitu, saya ajak anak buah saya ikut. Mereka duduk di belakang. Biar orang tidak punya bahan gosip. Saya hanya ingin membantu. Ainun menatap anaknya yang masih rewel, lalu melihat tas kecil yang ia bawa. Badannya lelah, kepalanya berat, namun ia masih gamang. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, Mas, saya titipkan perjalanan ini pada sampean. Aris segera berbalik, berlari kecil ke rumah dinasnya untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian, ia datang dengan sebuah mobil hitam. Dua anak buahnya ikut di kursi belakang sebagai saksi agar tidak timbul omongan yang tidak-tidak. Ainun dan anaknya duduk di kursi depan. Anak kecil itu langsung tertidur dalam pelukan ibunya, mungkin karena kelelahan setelah semalaman menangis. Mobil pun melaju meninggalkan Desa Sanjung, menuju Jepara. Pagi itu, jalanan masih sepi, hanya suara mesin mobil dan angin yang masuk dari sela-sela kaca. Ainun duduk sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Namun pikirannya tidak benar-benar melihat apapun. Di kepalanya hanya ada satu bayangan, Ustadz Salman, suaminya, lelaki yang selama ini menjadi imam keluarganya. Ia menggenggam kain bajunya kuat-kuat. Bagaimana ia harus berkata kepada mertuanya? Bagaimana ia bisa menyampaikan bahwa satu-satunya anak Kiai Wiratmojo kini telah tiada, dan cara kematiannya begitu mengerikan? Air mata kembali mengalir. Ia cepat-cepat menghapusnya agar tidak terlihat oleh Aris. Namun Aris sempat melirik dari kaca spion, rahangnya mengencang karena marah terhadap dirinya sendiri, terhadap Sukamto, dan terhadap ketidakadilan yang menimpa keluarga tak bersalah itu. Perjalanan ke Jepara masih panjang, melewati sawah luas, perkampungan kecil, dan hutan jati yang membentang. Dan di ujung perjalanan panjang itu, sebuah badai lain sedang menunggu. Sosok tua yang bijaksana, Kiai Wiratmojo, yang belum tahu bahwa dunianya sebentar lagi akan runtuh. Di waktu yang sama ketika Ainun dan Aris masih dalam perjalanan menuju Jepara, Kiai Wiratmojo baru saja selesai mengurus sawahnya.
Sejak selesai sholat subuh, ia sudah berada di pematang, mengecek saluran air, menyingkirkan gulma kecil, dan memastikan tanaman padi yang mulai menguning tumbuh dengan baik. Biasanya ia menikmati pekerjaan pagi seperti itu. Angin lembut selalu bertiup dari arah utara, burung-burung gereja bercicit riuh, dan suara ayam serta kambing membuat suasana desa begitu hidup. Namun pagi itu terasa lain, sangat lain. Udara seperti berhenti. Angin nyaris tidak ada. Pepohonan kering seperti menahan napas. Burung-burung hilang entah kemana, tak satu pun terdengar. Kambing dan sapi di kandang-kandang tetangga diam, seakan ikut merasakan sesuatu yang tidak beres. Bahkan ayam jago yang biasanya paling ribut pun tidak terdengar kokoknya. Langit mendung menggantung rendah, membuat sawah tampak pucat dan muram. Kiai Wiratmojo berhenti sejenak di pematang, memandangi langit yang kelabu. Ada sesuatu menekan dadanya. Perasaan tidak enak yang sejak malam tadi terus menempel seperti bayangan buruk. Kenapa perasaanku seperti ini? Gumamnya lirih, menyeka peluh yang menetes di kening. Ia memutuskan pulang. Tubuhnya sudah lelah, ditambah rasa gelisah yang semakin menjadi-jadi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkali-kali kembali pada mimpi aneh semalam. Mimpi di mana Salman dan istrinya datang, tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Senyum yang menenangkan, tetapi justru membuat hatinya semakin resah. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu pelan. Rumah itu sederhana, namun hangat. Dinding kayu berwarna coklat tua, rak kitab di ruang tamu, dan lemari kecil di sudut yang menyimpan barang-barang pribadi dan foto kenangan. Saat ia melihat ke arah lemari itu, langkahnya terhenti. Foto Salman, yang biasanya berdiri tegak di atas lemari, kini jatuh tertelungkup di lantai. Bingkainya retak sedikit di sudut. Kiai Wiratmojo mengernyit dan perlahan-lahan menunduk mengambilnya. Mungkin kucing, pikirnya, walau hatinya justru semakin gelisah tanpa alasan. Ia mengembalikan foto itu pada tempatnya, lalu menuju dapur, mengambil nasi dan segelas air putih. Perutnya sebenarnya sangat lapar, tapi pikirannya tidak tenang. Ia memutuskan mandi dulu, membersihkan lumpur dan peluh. Tapi selama mandi, bayangan wajah Salman terus muncul, seperti memanggil-manggil dirinya dari jauh. Selesai mandi, ia membuat secangkir teh panas dan duduk di teras, mencoba menenangkan hati. Tapi bahkan teh kesukaannya itu terasa hambar di lidah. Ia baru saja hendak menarik napas panjang ketika suara deru mobil terdengar dari ujung jalan desa. Kiai Wiratmojo menoleh. Jarang sekali ada mobil sampai masuk jauh ke pelosok seperti itu. Biasanya orang datang jalan kaki atau naik motor. Mobil itu berhenti tepat di depan rumahnya. Ia berdiri, mencoba melihat siapa yang datang. Pintu mobil terbuka. Ainun turun sambil menggendong cucunya. Di belakangnya, Aris dan dua anak buahnya ikut turun. Kiai Wiratmojo tersenyum lega, senyum seorang ayah yang sangat merindukan anaknya. Enduk Ainun. Alhamdulillah, katanya pelan. Namun detik berikutnya, senyum itu perlahan memudar. Karena ia tidak melihat Salman turun dari mobil. Alisnya mengernyit. Hatinya yang sejak semalam gelisah kini seperti diremas semakin kuat. Ia memperhatikan wajah Ainun yang sembab, matanya bengkak, bibirnya gemetar. Cucunya pun terlihat linglung dan masih memanggil-manggil ayahnya pelan. Ainun menunduk, suaranya bergetar hebat saat mendekat. Assalamualaikum, Pak, ucapnya sambil menahan tangis. Waalaikumsalam, Enduk, jawab Kiai Wiratmojo, suaranya berusaha tetap tenang meski dadanya mulai sesak. Salman di mana? Kenapa tidak ikut turun? Kenapa kamu? Ia berhenti bicara. Karena air mata Ainun tiba-tiba jatuh, deras sekali. Ainun berusaha membuka suara, tetapi hanya keluar satu dua patah kata yang terputus. Ia meminta maaf, berulang kali, sebelum akhirnya menjelaskan semuanya. Aris dan anak buahnya menunduk hormat, memberikan ruang bagi Ainun untuk berbicara. Namun setiap kata yang keluar dari mulut menantunya itu terasa seperti petir yang menyambar tubuh Kiai Wiratmojo. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya tersengal. Bibirnya bergetar. Wajahnya memucat seketika. Salman, suaranya seperti bisikan angin. Ainun mengangguk sambil menangis terseduh-seduh. Tubuh Kiai Wiratmojo langsung melemas. Kakinya kehilangan tenaga, lututnya bergetar hebat seperti hendak patah. Bibirnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Mata tuanya berkaca-kaca, lalu
Ia ambruk. Tubuh kurus Kiai Wiratmojo roboh tanpa sempat menahan diri. Aris yang sigap langsung menyambutnya bersama dua anak buahnya. Astagfirullah. Bantu. Bantu angkat, seru Aris panik. Mereka menggotong Kiai Wiratmojo masuk ke dalam rumah. Ainun, sambil masih menangis, mengusap wajah mertuanya, memanggil-manggil namanya, mencoba membangunkan, sementara cucunya ikut menangis memanggil, Mbah. Suasana dalam rumah itu mendadak berubah muram, berat seperti kabut duka yang menutup seluruh dinding. Dan mereka semua belum tahu. Air mata Kiai Wiratmojo hari itu bukan hanya air mata seorang ayah yang berduka. Melainkan juga tanda bangkitnya kekuatan lama yang telah ia segel puluhan tahun. Kiai Wiratmojo baru siuman setelah hampir 1 jam pingsan. Saat matanya perlahan terbuka, pandangannya kabur sesaat. Ia melihat atap rumahnya, lalu wajah Ainun yang sembab, cucunya yang tertidur kelelahan sambil memegang ujung sarungnya, dan Aris beserta dua anak buahnya yang duduk tegang menunggu ia sadar. Ia bangkit perlahan, meski tubuhnya masih terasa gemetar. Nada suaranya pelan, namun penuh kekuatan yang terpendam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan dari awal, kenapa semua ini bisa menimpa Salman? Siapa yang berani melakukan perbuatan sekejam itu pada anakku? Aris, yang sejak tadi menunduk penuh rasa bersalah, menarik napas panjang lalu berlutut di hadapan Kiai Wiratmojo. Pak, maafkan saya. Semua ini bermula dari saya. Suaranya lirih dan serak. Kiai Wiratmojo menatapnya tajam, namun tidak berbicara. Aris pun melanjutkan. Waktu itu, saya diincar santet saat pemilihan kepala desa. Saya bodoh, saya datang ke Salman minta tolong. Saya tahu ilmunya tidak setinggi panjenengan, tapi saya tidak tahu harus ke siapa lagi. Dan, saya selamat, saya menang pemilihan. Aris menunduk lebih dalam, suaranya semakin patah. Dan saya yakin, Sukamto, dialah yang melakukannya. Dia dendam karena kalah. Tapi dia pasti pakai dukun yang lebih kuat dari yang pernah kami dengar. Saya tidak tahu siapa. Kiai Wiratmojo mengepalkan tangan. Urat-urat di lengan tuanya menegang. Wajahnya berubah gelap, sorot matanya seperti bara yang baru tersulut. Lalu Ainun ikut bersuara. Suaranya bergetar, tubuhnya kembali gemetar saat mengingat kejadian itu. Pak, malam itu. Mas Salman tiba-tiba terbangun. Dia menahan perutnya, dia tidak bisa bicara, hanya mengerang, seperti ada yang mengiris dari dalam. Ainun sesenggukan, air matanya jatuh semakin deras. Lalu dada dan lehernya robek sendiri. Pak, seperti dicakar sesuatu yang tidak terlihat. Saya tidak bisa menolong. Saya hanya bisa memeluknya sampai dia tidak bergerak lagi. Kiai Wiratmojo menutup mata, kedua tangannya meremas lututnya sampai gemetar. Bibirnya bergetar menahan amarah yang hampir membuncah. Sebuah desahan panjang lolos dari tenggorokannya, lebih mirip raungan yang ditahan. Ya Allah! Salman, anakku. Kesedihan seorang ayah terlihat jelas. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menakutkan. Perlahan ia bangkit berdiri. Napasnya berat, suaranya rendah dan dalam seperti datang dari sumur tua. Aku tidak bisa membiarkan ini. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini penghinaan. Aku akan membalas. Aku akan mencari siapa yang berani menyentuh darah dagingku. Aris dan Ainun terdiam, merasakan hawa dingin aneh di ruangan itu. Udara seperti bergetar halus, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam diri Kiai Wiratmojo. Kiai itu kemudian berkata pelan. Kalian tunggu sebentar. Ada yang harus kulakukan. Ia berjalan keluar rumah, langkahnya mantap meski tubuhnya terlihat renta. Arah tujuannya jelas, pemakaman kecil di belakang musola. Di sana, di bawah pohon sawo yang sudah puluhan tahun tumbuh, terbaring makam istrinya tercinta. Kiai Wiratmojo berlutut di depan nisan itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyepi, ia menunduk dalam-dalam, menyentuh tanah makam istrinya, dan suaranya pecah pelan. Maafkan aku gagal menjaga anak kita. Dan aku harus membuka kembali jalan yang sudah kututup bertahun-tahun. Izinkan aku untuk membalas dendam ini. Angin mendadak berembus dingin. Daun sawo bergetar seperti memberikan restu. Ia kembali berdiri. Sorot matanya berbeda, lebih tajam, lebih dalam, seperti mata harimau tua yang baru bangun dari tidur panjang.
Saat ia kembali ke rumah, Aris dan Ainun langsung merasakan perubahan besar pada dirinya. Aura kewibawaan dan ketenangan seorang kiai tetap ada, tetapi kini bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dingin, dan lebih kuat. "Ayo," katanya singkat. "Kita berangkat ke Blora." Tanpa banyak tanya, semua segera bersiap. Mereka masuk ke mobil Aris dan memulai perjalanan panjang. Di sepanjang jalan, Ainun hanya diam sambil memeluk anaknya yang tertidur. Aris menyetir dalam ketegangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di kursi belakang, Kiai Wiratmojo duduk memejamkan mata. Mulutnya bergerak pelan. Zikir. Namun bukan hanya zikir biasa. Ada getaran halus yang menyertai setiap lafaz yang ia ucapkan, getaran yang membuat udara di dalam mobil terasa berat. Pepohonan yang mereka lewati bergoyang meski tidak ada angin. Burung yang tadinya berterbangan tiba-tiba menjauh. Langit mendung mulai menggelap tanpa alasan. Seolah alam tahu bahwa sesuatu yang telah lama tidur kini kembali bangkit. Dan kemarahan seorang kiai yang pernah mengguncang banyak dukun di masa mudanya kini mulai menyala kembali. Kiai Wiratmojo membuka mata perlahan. Dalam hatinya ia bersumpah. Siapapun yang membunuh Salman, siapapun dukunnya, aku tidak akan memberi ampun. Tidak akan. Dan di tempat lain, di Blora, Ki Sosro dan Sukamto belum tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seekor harimau tua. Dan harimau itu sedang dalam perjalanan untuk mencabik semuanya. Menjelang sore matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan jati Blora, langit terlihat kusam keabu-abuan, seakan ikut berduka atas kematian seorang kiai muda yang dicintai banyak orang. Mobil yang dikemudikan Aris akhirnya berhenti di depan rumah sederhana milik Ainun. Begitu turun, Kiai Wiratmojo tidak membuang waktu. Napasnya berat, namun langkahnya tegas. "Aris, tuntun aku ke makam Salman," ucapnya pelan namun sangat tegas. Tanpa protes, Aris dan Ainun mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju makam desa yang tak begitu jauh. Jalan setapak menuju makam dipenuhi rumput basah dan daun-daun jati gugur yang masih menyisakan aroma hujan. Sesampainya di makam, Kiai Wiratmojo langsung mendekati pusara anak semata wayangnya. Lututnya tertekuk, tubuhnya jatuh berlutut tanpa ia sadari. Ia menyentuh gundukan tanah itu dengan gemetar, seperti menyentuh tubuh anaknya sendiri. "Salman, anakku, maafkan Bapak," suaranya pecah, bergetar, nyaris tak terdengar. Ainun menangis kembali, memeluk anaknya yang juga ikut menitikkan air mata meski belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Kiai Wiratmojo menunduk lama sekali. Angin sore berembus lembut, namun baginya setiap hembusan terasa seperti luka baru menghantam dadanya. "Aku berjanji," ia berbisik. "Siapapun yang telah menyentuhmu, yang telah merenggut nyawamu, demi Allah, aku akan membuat mereka menyesal." Dan ketika ia berdiri, aura di sekelilingnya berubah, udara terasa lebih berat, lebih pekat, seperti ada sesuatu yang bangkit perlahan dari dalam tanah dan mengikuti langkahnya. Setelah kembali ke rumah, Kiai Wiratmojo memanggil Aris. "Antarkan aku ke rumah orang yang bernama Sukamto." Aris sempat terdiam. Ragu dan takut menyelimuti wajahnya. "Pak, apa tidak menunggu besok pagi saja? Dia orang berbahaya, dan entah siapa dukunnya." Kiai Wiratmojo menatap Aris dengan sorot mata dalam yang membuat bulu kuduk siapa saja berdiri. "Anakku mati bukan karena orang baik. Kita tidak datang untuk bertamu. Kita datang untuk memberi peringatan." Aris akhirnya mengangguk. Rasa bersalah yang menutup dadanya membuat ia tak punya alasan lagi untuk menghindar. Perjalanan hanya sekitar 10 menit, tetapi bagi Aris rasanya jauh lebih panjang. Rumah Sukamto tampak besar dan megah, sebuah rumah bergaya modern di antara rumah-rumah desa yang lebih sederhana. Halaman luas dengan pagar tinggi, teras bersih, dan kursi rotan mahal di depannya. Saat mobil mereka berhenti, Sukamto sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Begitu melihat Aris turun dari mobil, wajahnya langsung mengeras, marah dan curiga. Namun ketika melihat sosok lelaki tua berkopiah hitam turun pelan dari mobil, Sukamto justru tertawa mengejek. "Nah, ada apa kalian kemari?" suaranya kasar. "Aris, kau membawa orang tua? Apa ini? Kau pikir aku takut?" Aris menelan ludah. Tangannya gemetar. Tetapi Kiai Wiratmojo melangkah maju. Tatapannya tajam, bukan seperti mata orang tua biasa,
melainkan seperti mata seekor harimau tua yang sudah sangat sering melihat maut. Kau terlalu sombong, Sukamto, suara Kiai Wiratmojo tenang, namun setiap katanya seperti pisau. Kau telah menyentuh anakku. Dan untuk itu, aku akan menutup mulut sombongmu. Sukamto tertawa semakin keras. Anakmu? Yang mati itu? Hah? Jadi kau bapaknya? Ya, bagus. Aku akan buat kau menyusul dia. Aku menantimu, jawab Kiai Wiratmaja dingin. Aku tidak takut pada orang yang hidupnya bergantung pada kekuatan jin dan kemaksiatan. Aris langsung merinding mendengar itu. Udara seolah turun beberapa derajat. Sukamto menyeringai, matanya melirik sinis. Kau belum tahu siapa aku, orang tua. Akan kuhabisi kau malam ini juga. Kiai Wiratmojo membalas dengan tatapan yang membuat Sukamto spontan menelan ludah, sebuah tatapan yang seperti melihat isi hatinya. Kita lihat siapa yang akan kembali hidup, dan siapa yang akan dikuburkan. Tanpa berkata lagi, Kiai itu membalikkan badan. Aris cepat-cepat mengikuti, begitu pula anak buahnya. Begitu tiba kembali di rumah Ainun, Kiai Wiratmaja langsung mengambil wudhu. Lalu ia masuk ke kamar kosong, menutup pintu dari dalam. Ia duduk bersila dengan punggung lurus, lalu memejamkan mata. Dan pada saat itu, penglihatan batinnya terbuka. Ia melihat kembali detik-detik kematian Salman. Ia melihat bagaimana dada anaknya terkoyak oleh sesuatu yang tidak terlihat, bagaimana wajah Salman meringis menahan sakit yang tak manusiawi. Air mata jatuh dari kelopak matanya yang tertutup. Ya Allah, ia berbisik serak, beri aku kekuatan untuk menegakkan keadilanmu. Namun sedih itu segera berubah menjadi kemarahan yang sangat dingin. Amarah yang sudah puluhan tahun terkubur. Aura di sekeliling Kiai Wiratmojo berubah. Ruangan tampak lebih gelap meski lampu tetap menyala. Angin kecil berembus dari celah jendela, membawa suara-suara samar dari masa lalu, suara para dukun yang dulu ia kalahkan, suara jin yang pernah ia tundukkan. Sementara itu, di sisi lain, ketika malam mulai turun, Sukamto bersama Ki Gani, dukun yang ia percaya, pergi menemui Ki Sosro di sebuah rumah tua di pinggiran hutan. Mereka marah, beringas, ingin segera membunuh lelaki tua yang berani mengancam mereka. Mereka belum tahu bahwa orang tua itu bukan orang biasa. Mereka belum tahu bahwa yang mereka tantang adalah badai yang sudah lama tertidur. Dan malam itu, langit Blora bersiap menjadi saksi pertarungan yang tidak akan dilupakan siapapun. Sukamto dan Ki Gani malam itu melangkah gugup memasuki gubuk di pinggir hutan. Angin berdesir aneh, seolah membawa bisik-bisik yang tak tampak. Api obor yang menempel di dinding bergetar, seperti takut menyala di hadapan aura kelam pemilik rumah, Ki Sosro. Ki Sosro sedang duduk bersila di ruang tengah, bau kemenyan memenuhi rumah hingga menusuk hidung. Ia membuka mata pelan, menatap dua tamunya dengan sorot tajam. Ada apa kalian kembali? Bukankah urusan kalian sudah selesai? Sukamto menelan ludah. Suara Ki Sosro selalu membuat bulu kuduknya naik. Tidak, Ki, ada masalah besar. Kami didatangi ayah Ustadz itu. Ki Sosro menurunkan alisnya. Ayah Ustadz Salman? Iya, Ki, jawab Sukamto terbata. Dia datang, menantang. Dia bilang, dia ingin kami mati. Ki Sosro terdiam sejenak, lalu, tersenyum tipis, sangat tipis, tapi cukup untuk membuat Sukamto merinding. Hanya orang tua, gumamnya. Kalau dia ingin mati, akan kubantu keinginannya. Ki Gani saling pandang dengan Sukamto. Ada rasa lega, namun juga rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku akan kirim jin santetku. Yang paling buas. Ki Sosro bangkit, meraih keris kecil, dan mulai menyiapkan ritual. Ki Sosro duduk di hadapan sesajen lengkap, kepala ayam cemani, kembang 7 rupa, kendi berisi darah, dan asap dupa mengepul pekat seperti kabut neraka. Ia mulai membaca mantra yang berat dan patah-patah, suara yang seolah datang dari dunia lain. Tanah mulai bergetar halus. Lampu minyak berkedip. Angin masuk begitu dingin hingga membuat gigi Sukamto gemeretak. Lalu, lantai kayu terbelah sedikit. Asap hitam pekat merayap seperti ular. Dalam hitam pekat itu, muncul sosok jin santet. Tubuhnya tinggi membungkuk, kulitnya hitam legam seperti arang, tapi basah dan berlendir.
Bulu-bulu kasar tumbuh di punggungnya. Matanya merah membara, seperti bara api yang disiram minyak. Mulutnya sobek lebar, penuh gigi tajam yang bergeretak seperti ingin merobek daging. Nafasnya panas, berbau busuk seperti bangkai lama. Sukamto hampir muntah ketakutan. Ki Sosro berdiri mantap, menunjuk ke depan. Cari orang tua itu, habisi dia. Jin itu mengangguk pelan, lalu menghilang dalam kepulan asap. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di tepi desa, Kiai Wiratmojo tengah duduk berzikir. Usianya memang tua, rambutnya memutih, namun sorot matanya tajam seperti mata elang. Ia sudah tahu akan ada sesuatu yang datang. Saat hitungan tasbihnya sampai angka tertentu, udara di hadapannya bergetar. Sosok jin santet muncul, mendesis marah, siap menerkam. Namun Kiai Wiratmojo bangkit perlahan, wajahnya merah karena amarah terpendam. Kau berani datang ke rumahku? Tanpa membaca doa panjang, tanpa ritual rumit, Ki itu menggerakkan tangannya. Seberkas cahaya putih menyambar. Jin itu meledak menjadi asap hitam, hilang seketika seperti debu tertiup angin. Bagi Kiai Wiratmojo, itu bukan pertempuran. Itu hanya membuang sampah. Ia menarik napas panjang. Sudah jelas, siapa yang berani menyentuh keluargaku? Ia lalu duduk bersila. Nafasnya teratur. Perlahan, sukmanya keluar dari tubuhnya, melesat menuju hutan. Di tempat Ki Sosro bersila, baru saja ingin merapikan sesajen, tiba-tiba sesajen itu meledak. Api membesar sesaat, membuat Ki Gani memeki ketakutan. Ki Sosro melotot. Tidak mungkin. Napasnya memburu. Bibirnya bergetar. Jinku, dikalahkan secepat itu? Ia memegang kepalanya. Berarti, orang tua itu bukan orang sembarangan. Sukamto yang semula tersenyum puas langsung pucat pasi. Wajahnya merah padam, tubuhnya bergetar seperti disambar petir. Ki, siapa sebenarnya orang tua itu? Ki Sosro menatapnya ngeri. Dia, Kiai Wiratmojo dari Jepara. Maestro ilmu putih. Ilmuku, tak ada apa-apanya. Kita, dalam ajal. Sukamto hampir pingsan mendengarnya. Tiba-tiba, angin berhenti. Api obor padam sendiri. Dan seseorang muncul berdiri di tengah ruangan. Kiai Wiratmojo. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, tapi auranya seperti badai gaib. Ki Sosro terperanjat. Tidak mungkin, kau Kiai Wiratmojo dari Jepara, jadi ustadz itu, anakmu? Kiai mengangguk pelan. Ya. Anakku, yang kalian bunuh. Dan malam ini, keadilan Allah turun. Suara Kiai tenang. Tapi setiap katanya menancap seperti pisau. Ki Sosro langsung bersujud. Ampuni saya, Kiai. Saya hanya menjalankan perintah. Saya tidak tahu. Sukamto menangis ketakutan. Ki Gani gemetar hebat hingga tak bisa berdiri. Namun Kiai hanya menatap mereka seperti menatap sampah yang sangat menjijikan. Ia mulai membaca doa tertentu, pendek, tapi suaranya membuat udara bergetar. Tiba-tiba, tangan Ki Sosro bergetar keras. Keris yang ia sembunyikan di pinggang keluar sendiri, seolah digerakkan kekuatan tak terlihat. Sukamto menjerit. Ki, hentikan. Jangan. Tapi Ki Sosro tidak bisa menghentikan gerakan tangannya sendiri. Dengan mata melotot panik, tubuh Ki Sosro diambil alih. Ia mengangkat kerisnya. Dan ceraas. Keris itu menghunjam perut Sukamto. Sukamto menjerit memekakan telinga. Namun belum selesai. Ki Sosro menusuk lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dada, leher, perut, darah muncrat kemana-mana, membasahi lantai. Tubuh Sukamto yang meronta makin lama makin lemas. Mulutnya pun ditusuk hingga suaranya terputus. Sukamto mati dalam siksaan mengerikan. Ki Gani mencoba kabur, tapi tubuhnya terkunci. Giliran dia. Tusukan demi tusukan, cepat dan brutal, hingga tubuhnya ambruk tak bernyawa. Terakhir, kini giliranmu, Sosro. Keris itu berbalik pada pemiliknya. Ki Sosro menjerit, namun tubuhnya tetap bergerak.
Keris menghunjam dadanya. Lalu leher. Lalu dada lagi. Hingga ia roboh. 3 jasad terbaring berlumuran darah. Kiai Wiratmojo mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Gubuk itu meledak dalam cahaya terang. Api berkobar hebat, membakar seluruh tempat dosa itu hingga rata tanah. Sukmanya kembali ke tubuhnya. Ia membuka mata, napasnya lega. Ia menatap langit yang cerah, bintang mulai terlihat. Semua sudah selesai? Ia berbisik pelan. Bapak sudah membalaskanmu, nak, maafkan Bapak. Angin malam bertiup lembut, seolah membawa salam dari alam sana. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Assalamualaikum.